Shalom Alehim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 29 Januari 2025 bertepatan dengan Imlek 2025. Kongsi Facai Shinin Kuaile. Mari di pagi yang cerah ini, di hari sukacita yang penuh bahagia kebahagiaan kita mau awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadikan hati ini tanah yang subur. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Ibrani 10 ayat 11 sampai dengan 18 dan Injil Markus 4 ayat 1 sampai dengan 20. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, ilmu pertanian saudara dapat menjelaskan bahwa selain mutu benih tanaman yang diatur, maka kesuburan tanah juga menentukan tumbuh tidaknya benih itu, saudara. Jika kedua faktor ini saling mendukung, maka benih akan tumbuh baik dan menghasilkan buah yang baik pula. Sebaliknya, meskipun benih baik yang ditanam, saudara, tetapi jika tanahnya tidak subur, maka benih tidak akan tumbuh optimal. Yesus Tuhan kita hari ini, melalui Injil yang kita baca dan renungkan, saudara, menyampaikan akan kehidupan rohani manusia, kehidupan rohani kita, saudara, dengan perumpamaan tentang seorang penabur. Benih yang disampaikan merupakan perumpamaan dari firman. Sedangkan tempat benih, yaitu tanah, merupakan hati setiap orang yang menerima benih itu. Keadaan hati seseorang ketika mendengar firman Tuhan juga berpengaruh terhadap kehidupan rohani selanjutnya, saudara. Keadaan hati yang tidak baik digambarkan seperti tanah di pinggir jalan, tanah berbatu dan tanah bersemak duri. Ini dapat kita lihat di dalam Injil hari ini ayat 4 sampai dengan 7. Ketiga macam tanah ini tidak memungkinkan benih bertumbuh dengan baik. Ada yang mendengar tetapi tidak mengerti. Ada yang menyimak tetapi tidak berakar dalam hati, dan ada yang terguncang karena kekhawatiran duniawi. Nah, saudaraku yang terkasih, hati kita termasuk yang mana, saudara? Ada orang yang sudah lama menjadi jemaat suatu gereja, tetapi hidupnya masih kekanak-kanakan karena ia hanya mau mendengar firman Tuhan saja, tetapi saudara tidak mau dibentuk sesuai firman tersebut. Maka setiap firman yang didengar berlalu begitu saja, tanpa mendatangkan perubahan apa-apa di dalam kehidupannya. Hidup kerohaniannya tidak mengalami pertumbuhan. Keadaan hati yang baik digambarkan sebagai tanah yang subur, sehingga memungkinkan benih dapat tumbuh dan menghasilkan buah lebat sesuai harapan penabur. Inilah, saudaraku, gambaran orang yang mendengar firman Tuhan kemudian mengalami pertumbuhan, sehingga ia bertumbuh ke arah kedewasaan rohani. Kita dapat lihat di dalam Injil ayat 8 sampai dengan ayat 8 dan ayat 20. Ini bisa terjadi, saudara, karena ia tidak hanya mendengar firman saja, saudara, tetapi juga bersedia menempatkan firman sebagai ketentuan tertinggi yang mengontrol hidupnya. Nah, saudaraku yang terkasih, maukah hati kita menjadi subur? Bersediakah kita menyambut firman-Nya itu, saudara? Kita mau jadikan hati ini rumah cinta, saudara. Rumah Tuhan. Kita mau jadikan hati ini rumah cinta yang subur. Rumah yang penuh kasih, saudara. Kasih oleh kebenaran Tuhan kita Yesus Kristus. Pertobatan sejati datang dari hati yang mau menerima firman Tuhan dengan terbuka. Dan setiap orang mempunyai kesempatan sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi hanya orang yang memiliki sikap hati
mau menyambut firman dengan benar, yang akan mengalami kehidupan rohani yang bertumbuh dan berbuah. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita sebagai orang-orang percaya, saudara, mau menjadikan hati kita tanah yang subur, saudara, untuk menerima firman-Nya. Dan biarlah kita boleh bertumbuh, saudara, secara rohani berkat bimbingan dan pimpinan Roh Kudus. Mari saudara, kita mau ciptakan hati ini sebagai tempat rumah cinta, rumah Tuhan, saudara. Rumah cinta yang subur, yang penuh kasih, kebenaran akan kasih Kristus. Mari kita mau selalu menjadi hati ini tanah-tanah yang subur. Ya Tuhan Yesus, kami mau menjadikan hati ini tanah yang subur. Biar Roh Kudus dengan kuasanya boleh memampukan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.